Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan dan dipertemukan kembali di channel ini. Semoga perjumpaan kita ini akan dicatat sebagai amal ibadah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam tak lupa selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya untuk sahabat-sahabat semua yang sedang menonton, semoga Allah selalu memberikan kesehatan lahir maupun batin, dilapangkan rezekinya, dimudahkan dalam segala urusan, dipanjangkan umurnya, dan dijaga setiap waktunya selalu dalam kebaikan, baik di dunia baik di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Obropedia yang dirahmati Allah, fase kehidupan manusia setelah alam dunia adalah alam kubur atau barzah, di mana pada fase tersebut manusia akan merasakan dua keadaan, yaitu kenikmatan, kebahagiaan karena dilihatkan surga sebagai alam selanjutnya, dan pedihnya siksa kubur. Dalam banyak keterangan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan nikmat dan siksa kubur. Keduanya merupakan ganjaran yang Allah berikan sebelum hari akhir tiba. Lalu bagaimana sesungguhnya perjalanan roh mulai sejak menghadapi kematian sampai ditempatkannya di liang lahat? Dalam kaitan ini kita tidak bisa mengira-ira dan meraba-raba kecuali kita melihat informasi yang didapat dari Al-Quran dan juga hadis yang sahih. Dari sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Abu Dawud, Imam Ibnu Majah, An-Nasai dan Imam Ahmad, diceritakan bahwa pada suatu hari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat mengantar satu jenazah dari sahabat Ansor. Setibanya di pemakaman, karena proses penggalian liang lahat belum selesai, Rasulullah akhirnya duduk di atas satu gundukan tanah sambil menghadap kiblat. Sementara para sahabat duduk di sekitarnya. Mereka tak berani bicara sepatah kata pun karena takut akan ada hal penting yang akan disampaikan Rasulullah kepada mereka. Kemudian Rasulullah mengorek-orek satu gundukan tanah. Lantas beliau menengadah ke langit dan kembali menunduk. Begitulah beliau melakukannya hingga 3 kali. Tak lama berselang, beliau bersabda di hadapan para sahabat, "Kalian harus memohon perlindungan dari siksa kubur." Kemudian beliau berdoa, "Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri," yang artinya, "Ya Allah, sesungguhnya aku memohon perlindungan kepadamu dari siksa kubur." Dibacanya doa itu hingga 3 kali. Diungkapkan dalam hadis tersebut bahwa keadaan manusia yang dijemput kematian ada 2 keadaan, yaitu keadaan dari orang mukmin dan keadaan dari orang yang kafir. Mengapa dibedakan? Sebab di antara keduanya terpaut keadaan yang jauh berbeda. Diceritakan untuk hamba yang beriman atau yang mukmin, ketika akan meninggalkan alam dunia, maka akan ditemuinya rombongan malaikat langit. Dan malaikat yang menemuinya ini juga tampak dalam rupa yang terbaik dan berpakaian terbaik. Wajah mereka ceria, bercahaya dan berseri-seri. Tangan para malaikat ini tampak kain kafan dan minyak wangi dari surga yang akan digunakan untuk membungkus dan membaluri roh dari hamba mukmin tadi.
Karenanya tak heran jika ada seorang hamba yang jasadnya semerbak wangi setelah meninggalnya. Hal ini menunjukkan bahwa hamba tersebut termasuk hamba mukmin yang rohnya dimasukkan ke dalam kain kafan yang sudah dibaluri minyak wangi oleh para malaikat tadi. Terkait perjalanan dari malaikat langit turun ke hadapan hamba mukmin yang hendak dicabut nyawanya, sebagian orang soleh bisa menyaksikannya dan menceritakan kejadian yang disaksikannya itu, sementara orang-orang lain di sekitar mereka sama sekali tidak melihat apa-apa. Saat malaikat langit dan malaikat Israel sang pencabut nyawa duduk di dekat kepala orang yang hendak dicabut nyawanya, ia berkata kepada si hamba. Hal ini ada di Quran surat Al-Fajr ayat 27 hingga ayat ke-28. Ya ayatuhan nafsul mutmainah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Begitu disampaikan seperti itu, roh si hamba pun tak bisa menolak. Ia perlahan keluar dari jasad, mengalir bagaikan air dari ceret. Kondisinya jernih dan bersih. Setelah itu semua malaikat langit dan malaikat bumi pun mengiringi kepergiannya. Pintu-pintu langit pun segera dibuka. Semua pintu berharap agar Allah menjadikan dirinya sebagai jalan lewat roh si hamba yang mukmin tadi. Ketika roh si hamba mukmin tadi berhasil dikeluarkan malaikat maut, para malaikat yang hadir menyaksikan kematian tidak membiarkan sekejap pun roh tersebut. Mereka segera mengambil roh tersebut lalu menyimpannya di atas kain kafan yang sudah dilumuri minyak-minyak wangi dari surga. Demikian ini sebagaimana telah digambarkan oleh Allah dalam Quran surat Al-An'am ayat ke-61. Iza jaa ahadakumul mautu tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Apabila kematian datang kepada salah seorang di antara kamu, malaikat-malaikat kami mencabut nyawanya dan mereka tidak melalaikan tugasnya. Setelah roh berpisah dari jasad, terciumlah aroma wangi hampir memenuhi seantero dunia. Namun hanya hamba yang dikehendaki yang dapat menciumnya. Rasulullah sendiri telah menggambarkan melalui salah satu sabdanya, aroma wangi yang keluar dari roh hamba mukmin bagaikan aroma minyak kasturi yang paling wangi yang pernah ada di muka bumi. Setelah berhasil menggenggam roh si hamba ini, para malaikat lantas bertolak ke langit paling atas. Di perjalanan setiap kali bertemu dengan kumpulan malaikat, mereka ditanya tentang roh yang tercium wangi yang mereka bawa tadi. Salah satu dari mereka menjawab, ini adalah roh Fulan bin Fulan. Tak lupa mereka memanggil nama hamba tersebut dengan panggilan terbaik yang pernah terdengar di muka bumi. Setiba di langit dunia, para malaikat pembawa roh memohon izin kepada para malaikat penjaga langit dunia. Setelah diizinkan, mereka diiring oleh para malaikat langit dunia hingga ke langit berikutnya. Demikian seterusnya hingga sampai ke langit ketujuh. Setiba di langit ketujuh, Rabbul Izzati berfirman, tuliskan nama hambaku ini pada Iliyin, sebagaimana diungkap dalam Quran surat Al-Mutaffifin ayat ke-19 hingga ayat 21. Wa ma adraka ma Iliyun. Tahukah engkau apakah Iliyin itu? Kitabum markum, itulah kitab yang berisi catatan amal. Yasyaduhul muqarrabun, yang disaksikan oleh malaikat-malaikat yang didekatkan kepada Allah. Setelah dituliskan nama sang hamba ke dalam Iliyin, kemudian disampaikan kepada para malaikat, kembalikan lagi roh hamba ini ke bumi, sebab kami berjanji kepada manusia akan menciptakan, mengembalikan dan membangkitkan mereka di bumi.
Hal ini seperti tersurat dalam Al-Quran, Quran Surat Thaha ayat 55. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Darinya tanah itulah kami menciptakanmu, kepadanya kami akan mengembalikanmu, dan dari sanalah kami akan mengeluarkanmu pada waktu yang lain. Roh pun dikembalikan ke bumi dan dimasukkan lagi ke dalam jasad, sehingga ia bisa mendengar suara sandal dari saudara-saudara, kerabat, kolega yang mengantarkan dirinya yang bergegas pulang menuju rumah masing-masing. Tak lama berselang sang hamba didatangi dua malaikat, yaitu Mungkar Nakir, yang suaranya keras, lantang dan mengagetkan. Si hamba didudukkan lantas ditanyakan 4 hal. Pertanyaan pertama tentang Tuhan yang disembahnya sewaktu di dunia. Pertanyaan kedua tentang agama yang dianutnya. Pertanyaan ketiga tentang nabi yang diikutinya. Pertanyaan keempat tentang kiblat yang jadi arah sholatnya. Semua pertanyaan menunjukkan fitnah kubur sekaligus fitnah terakhir yang dilalui seorang hamba mukmin. Pada saat itu tiada artinya kecerdasan, tipu daya, dan kebohongan mulutnya. Seandainya ada seorang kafir yang sejak di dunia menghafal jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi, maka tetap tidak ada gunanya, sebab yang akan menjawab adalah amal baiknya dan pertolongan Allah. Berkat keduanya, insya Allah ia akan bisa menjawab dengan teguh sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran, Quran Surat Ibrahim ayat ke-27. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawlis sabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudillullahu zalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Allah meneguhkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Allah menyesatkan orang-orang yang zalim, dan Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Setelah itu terdengar ada suara panggilan dari langit, "Hambaku benar." Maka dihamparkanlah satu taman dari surga untuknya. Beri pakaian dari surga, buka satu pintu surga. Maka datanglah kepadanya aroma wangi dari surga, dan dilapangkan kuburannya sejauh mata memandang. Hilang suara tadi, datang kepadanya satu sosok yang menyerupai laki-laki. Laki-laki itu sangat tampan dan menyenangkan, pakaiannya sangat bagus, dan menyampaikan kabar gembira kepada si hamba. Ketika ditanyakan siapa laki-laki itu sebenarnya, maka diketahui bahwa ia adalah jelmaan dari amal soleh yang diperbuatnya semasa di dunia. Sementara keluarga dan anak-anaknya tak satu pun yang menemani. Yang tetap bersamanya adalah amal kebaikan dan kesolehannya. Sementara itu, perjalanan roh orang kafir berbeda dengan orang mukmin atau yang beriman. Ia dihampiri malaikat langit dengan wajah bengis dan keras. Mereka membawa masuh, kain yang tidak nyaman digunakan dari neraka. Para malaikat langit kemudian duduk di dekat kepala hamba kafir yang hendak dicabut nyawanya. Kedatangan malaikat langit disusul langsung oleh malaikat Israel. Dia memanggil, "Wahai jiwa yang busuk, keluarlah menuju murka Allah." Saat itu malaikat maut akan memukuli orang-orang yang tak beriman agar nyawa mereka segera keluar dari tubuh. Allah menyebutkan hal tersebut dalam Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 50 hingga 51. Allah berfirman, "Kalau kamu melihat ketika para malaikat mencabut jiwa orang-orang yang kafir seraya memukul muka dan belakang mereka dan berkata, 'Rasakan olehmu siksa neraka yang membakar,' tentulah kamu akan merasa ngeri. Demikian itu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Sesungguhnya Allah sekali-kali tidak menganiaya hambanya." Kemudian roh tersebut keluar dengan membawa bau yang sangat busuk, seperti busuknya bau bangkai yang pernah ada di muka bumi.
Perjalanan roh kafir selanjutnya sama seperti roh mukmin, dikembalikan pada jasadnya, namun dengan perlakuan yang berbeda, yaitu perlakuan sebaliknya dari mukmin. Demikian yang bisa kami sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga kita semua bisa mengambil sebanyak mungkin manfaat dari apa yang kita bahas di pertemuan kali ini. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.